throughout the length and breadth of the 27 books of the New Testament, there is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Semayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang seorang debater yang cukup terkenal, dan di dalam suatu debat yang cukup spektakuler teman-teman, dia mencoba menantang Tuhan ya dengan satu pertanyaan, di mana dia bertanya bahwa di dalam 27 kitab perjanjian baru tidak pernah Yesus mengaku bahwa saya telah mati dan telah hidup kembali. Dan kemudian seorang pendeta memberikan jawaban yang cukup luar biasa. Dan seorang debat ini teman-teman yang berasal dari Afrika, akhirnya dia mati dengan sangat mengenaskan, di mana dia kena stroke usai debat dengan seorang pendeta. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Throughout the length and breadth of the 27 books of the New Testament, there is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. We have been beating, the Christian has been belaboring the word resurrection. Again and again by repetition, it is conveyed that it is proving a fact. You keep on seeing the man is eating food, he says he was resurrected. He appears in the upper room, he was resurrected. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead. In the 27 books of the New Testament, not once. I'm not sure that I heard myself. You said nowhere in the 27 books of the New Testament did Jesus ever say he was dead and alive. May I read to you from the book of Revelation, chapter 1, verse 18? He said, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Nah, jadi itu cuplikan videonya teman-teman. Saya mengambil bagian pertanyaannya saja dan juga bagian jawabannya saja teman-teman. Nah, teman-teman, seorang Ahmad Deedat dari Afrika, dia dikenal sebagai debaters yang cukup handal menurut saudara-saudara kita polemikus muslim. Bagi saya sih, pertanyaannya itu ya anak sekolah minggu juga bisa menjawabnya. Teman-teman, dengan suara lantang dia berdiri di hadapan banyak orang dan mencoba menantang seorang pendeta dan juga bahkan menantang Tuhan, dan mengatakan atau bertanya, di manakah Yesus mengaku bahwa dia telah mati dan dia telah hidup kembali. Di dalam 27 kitab perjanjian baru tidak pernah Yesus mengaku demikian. Nah teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman, ini menjadi warisan, pertanyaan warisan bagi polemikus muslim, di mana pertanyaan ini turun-temurun bagi mereka yang suka
debat atau suka berpolemik. Nah, ini pertanyaan ini dimulai dari Ahmad Deedat. Ada dua pertanyaan yang merupakan andalan dari saudara-saudara kita polemikus Muslim. Pertanyaan yang pertama, yang ini tadi, di mana Yesus tidak pernah mengaku katanya bahwa dia telah mati dan hidup kembali. Dan pertanyaan yang kedua yang sampai sekarang masih terus ditanyakan oleh saudara kita polemikus Muslim. Pertanyaan yang kedua, mereka berkata atau bertanya, di mana Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan dan di mana Yesus pernah memerintahkan pengikutnya untuk menyembahnya. Nah, dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan warisan jadinya dari Ahmad Deedat, kemudian turun ke Zakir Naik. Zakir Naik itu kan muridnya. Dan di mana-mana Zakir Naik selalu bawa-bawa pertanyaan itu. Dan sampai sekarang saudara kita polemikus Muslim selalu memegang pertanyaan itu. Oh, di mana Yesus mengaku dia sudah mati dan hidup kembali? Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana Yesus memerintahkan orang untuk menyembah dia? Di mana ayatnya? Nah, jadi itu sudah merupakan pertanyaan warisan yang diwariskan oleh Ahmad Deedat ini. Nah, pertanyaan yang merupakan andalan bagi mereka. Nah, begitu dijawab, begitu diberikan dalil atau ayat-ayat tentang hal itu, mereka tidak mau terima. Mereka mau berdalil lagi. Oh, itu kan karangan penulis, bukan perkataan Yesus. Nah, setelah dibuktikan mengenai penulisan keotentikan itu, keotentikan penulisan kitab itu, mereka tidak terima lagi. Mereka mau lari kemana-mana lagi pertanyaannya. Nah, itu yang selalu mereka pertanyakan. Dan sekali lagi, dua pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang diwariskan oleh Ahmad Deedat sampai sekarang kepada saudara kita polemikus Muslim, yang sampai sekarang terus ditanyakan kepada orang Kristen. Di mana Yesus pernah mengaku dirinya Tuhan. Padahal di dalam Yohanes 13 ayat 13 di situ sudah jelas Yesus sendiri, perkataan Yesus sendiri yang keluar dari Yesus sendiri yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu. Itu perkataan Yesus. Dan di dalam Matius 12 ayat 8, Yesus juga mengakui dirinya bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu pengakuan Yesus. Nah, jadi jelas ayatnya bahwa Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bahkan malaikat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ketika dia beritakan kelahiran Yesus. Nah, dan kemudian di mana Yesus pernah memerintahkan orang untuk menyembah dia. Nah, teman-teman, ini yang sering dipertanyakan oleh saudara kita polemikus Muslim. Bahkan kalau mereka baca Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 itu, teman-teman, sebenarnya di situ Yohanes menyembah kepada Yesus. Dan di dalam Matius 28 ayat 17 ada seorang murid ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan kemudian di dalam Markus 5 ayat 6 juga, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan kemudian di dalam Lukas 24 ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Di dalam Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ini Thomas. Nah, jadi ada beberapa orang yang menyembah Yesus dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Dan Yesus tidak pernah berkata, jangan sembah aku. Aku bukan Tuhan. Aku bukan Allah. Jangan sembah aku. Yesus tidak pernah menolak itu. Kenapa Yesus tidak menolak itu? Karena memang dia Allah, dia Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, sebenarnya pertanyaan itu sudah terjawab sekian lama, teman-teman. Nah, dan kemudian yang ditanyakan oleh Ahmad Deedat tadi di dalam Wahyu 1 ayat 18, kita mulai dari ayat 17. Di mana Yesus mengaku dirinya sudah hidup atau sudah mati dan hidup kembali. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18 di situ dikatakan, ketika aku melihat dia, ini Yohanes di Pulau Patmos,
Tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Itu pengakuan Yesus. Ayat 18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jelas dan clear sebenarnya dua pertanyaan warisan ini, teman-teman, yang diwariskan oleh Ahmad Deedat kepada saudara-saudara kita polemikus muslim. Dan itu sudah berkali-kali dibantah, tetapi ya yang namanya bebal ya, tidak mau mencintai kebenaran, tidak mau mencari kebenaran, tidak mau tunduk pada kebenaran, ya ada-ada aja dalih mereka. Mereka tidak terima, ada-ada aja alasan mereka untuk menolak ayat-ayat itu. Nah, jadi akhirnya teman-teman, setelah atau usai perdebatan itu terjadi, tidak lama kemudian Ahmad Deedat ini yang diandalkan sebagai debat yang hebat, kemudian dia kena stroke dan dia menderita sakit bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, teman-teman ya. Nah, setelah itu dia meninggal. Jadi itulah sebabnya saya mau ajak kita jangan terlalu lantang suara kita untuk menantang Tuhan. Nah, jadi bisa saja atau mungkin saja itu kan teguran bagi dia. Jadi dia rencananya mau mempermalukan Tuhan di hadapan banyak orang, mau mempermalukan hamba Tuhan dengan suara lantang, dengan suara sombong. Di mana? Di dalam ke-27 kitab, di mana Yesus mengaku dia sudah mati dan bangkit. Nah, ternyata dia tidak pernah baca ayat di dalam Wahyu itu. Nah, artinya dia mau debat tetapi dia tidak baca terlebih dahulu. Asal ngomong, asal ngawur aja. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu pun bukannya terlalu sulit untuk dijawab. Bagi anak sekolah minggu aja dia bisa menjawab hal itu. Nah, bahkan di bawah kolom komentar video-video saya, teman-teman, itu aja yang terus ditanya-tanya oleh saudara kita ini, yang polemikus ini. Oh, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Di mana Yesus memerintahkan sembahlah aku? Itu artinya dia tidak membaca seutuhnya, sepenuhnya. Dia tidak membaca secara keseluruhan isi kitab suci Kristen. Tetapi karena pertanyaan warisan, ya itulah yang dibanggakan mereka sampai sekarang ini. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita harus hati-hati untuk memberikan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan itu melawan kehendak Tuhan, melawan Tuhan dengan suara lantang seolah-olah kita mau merendahkan Tuhan. Jangan. Nah, itu sudah beberapa orang yang melakukan hujatan terhadap Tuhan Yesus. Tetapi pada akhirnya hidup mereka tamat juga. Nah, jadi ini menjadi pelajaran bagi yang lain. Dan juga bagi kita yang Kristen atau apologetik Kristen, kita tidak mau menghujat. Karena firman Tuhan melarang untuk menghujat. Nah, bahkan dengan perselisihan antara iblis dengan malaikat Mikael karena mayat Musa, malaikat itu tidak menghujat iblis, tidak mengeluarkan kata-kata hujatan. Nah, artinya Tuhan melarang keras, jangan sampai kita menghujat sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, demikian firman Tuhan teman-teman, tapi apa yang sudah dijawab oleh pendeta itu terbukti dan kuasa Tuhan pun bekerja melalui firman-Nya. Nah, dia menyatakan kuasanya, betapa hebatnya dia daripada seorang debater manapun. Itu cukup luar biasa Tuhan itu. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.